Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di Kang Fe Safei Channel. Di video kali ini Kang Fe akan berbagi tutorial tentang pembuatan PT perorangan. PT perorangan ya. Jadi bagaimana cara kita membuat badan hukum tapi perorangan ya. Karena kita tahu biasanya wah sulit Kang, harganya mahal, kita harus ke notaris. Nah, ini enggak. Cukup dengan 1 jam dan membayar 50.000 ke negara, namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu sudah bisa kita memiliki PT dengan NPWP PT. Ingin tahu seperti apa? Ikuti videonya Kang P tutorial kali ini. Tapi sebelum masuk tentang tutorialnya, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe agar terus mengikuti video tentang tutorial-tutorial atau coaching-coaching bincang bisnis yang Kang Fe lakukan di YouTube-nya Kang Fe ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau videonya bagus, jangan pelit-pelit untuk like dan share. Kalau ada pertanyaan silakan ke kolom komentar ya. Kalau ada kesulitan, nah jangan lupa hubungi Sarira Desain atau Sarira Consulting. Jadi Sarira Consulting bisa konsultasi dengan Kang Pei. Sarira Desain kebutuhan untuk desain. Ada satu lagi unit bisnisnya Kang Pei di Koperasi SMS yaitu Sarira Pack. Nah, kalau butuh kemasan silakan pesan di Sarira Pack. Harganya harga UMKM. Baiklah, saya dulu UKM. Kita akan coba membahas satu persatu persyaratan yang harus disiapkan oleh Sadur UKM untuk membuat PT dalam waktu 1 jam. Tanpa ke notaris, kita bisa daftarkan. Yang pertama, kita harus siapkan nama PT-nya. Ya, nama PT itu kan gimana nih ya? Udah pakai aja nama misalkan Sadulur Abadi Sejahtera. Wah, atau namanya kita Agung Podomoro. Nah, itu kan nama besar PT ya. Itu bisa pakai nama kita Safei Maju Abadi. Nah, bisa. Itu silahkan dibuat nama PT-nya. Nanti pun kita ketika register kita akan muncul tuh PT-nya sudah dipakai atau belum. Kalau belum berarti bisa. Kalau sudah kita harus cari nama lain. Jadi siapkan jangan satu, tiga atau mungkin 5 nama ya untuk penamaan PT-nya. Jadi kalau misalkan yang satu udah nggak ada, lagi-lagi opsi lain, opsi sampai ke 5. Kalau mudah-mudahan ketika opsi pertama sudah tidak ada yang pakai, kita bisa pakai nama PT itu. Dan yang kedua, jangan lupa modal di PT perorangan ini yaitu tidak melebihi 5M ya di luar tanah dan bangunan. Itu berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 bahwa usaha mikro itu 1M modalnya, kalau usaha kecil batasannya 5 miliar ya untuk modalnya di luar tanah dan bangunan. Jadi yang diperbolehkan di PT Perorangan itu hanya untuk UMK ya. Kalau biasa kita kan UKM, UMK itu usaha mikro kecil dengan kategori modal seperti tadi ya. Maksimalnya usaha kecil itu ada di 5 miliar ya, modal di luar tanah dan bangunan. Yang ketiga, kita harus siapkan KBLI-nya ya. KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi di situ kita bidang usahanya apa nih? Nah, di video Kang V ada. Kalau ada pertanyaan, Kang gimana cara pilih KBLI-nya? Walaupun nanti di pas register kita ada pilihan KBLI, tapi kan ada ribuan KBLI. Bingung. Nah, kita bisa search di video Kang V yang sebelumnya tentang KBLI. Cara menentukan KBLI ada. Makanya lihat videonya Kang V itu banyak tentang tutorial perizinan atau menentukan KBLI di channelnya Kang V. Ya, jadi ada pertama itu nama PT, kedua itu modal, ketiga KBLI, yang keempat siapkan KTP dan NPWP-nya. Kang, perlu nggak kita keluar rumah? Tidak perlu, cukup dengan online. Kita harus search uh, websitenya ahu.go.id ya. Dengan kita men-search di Google ya, di search engine kita pilih kita ketikkan ahu.go.id, nanti dikasih tutorialnya. Nah, dari situ kita bisa langsung register ya.
Nah, NPWP-nya gimana Kang? NPWP-nya nanti akan dikirim setelah 2 hari. Udah namanya PT. Wah, lebih keren kan kalau udah PT, kita bisa ikut tender segala macam dengan badan hukum PT perorangan. Baiklah, setelah kita tahu persyaratannya, kita akan masuk ke tutorialnya. Baik, sedulur KM, kita di sini menggunakan search engine-nya Google ya. Langsung saja kita ketikkan ahu.go.id. Ini kita ada banyak menu ya. Menu kita pilih yang bawah AHU perseorangan. Terus di sini kita karena belum punya akun, kita pilih yang daftar. Setelah daftar kita isikan di sini pakai NIK. Setelah itu nama lengkap. Jadi KTP-nya nggak ada pakai upload ya. NPWP-nya cuman memasukkan nomornya saja. Jadi KTP kita eh, sediakan untuk kita masukkan nomor KTP-nya di register ini untuk mendapatkan akun. Nanti setelah kita masukkan semua, udah nomor NPWP, email kita masukkan, setelah itu semua dimasukkan, kita klik daftar. Setelah kita daftar, nah kita klik, dia akan verifikasi ke sistem Dukcapil, nah muncullah registrasi berhasil. Nah setelah ini kita klik di sini nih, yang ada tulisan klik di sini. Nah ini verifikasinya kita buka email. Nah, passwordnya ini akunnya dikirim lewat email. Kita buka email dulu. Di sini ada nick dan password ya di email. Terus kita klikkan aktivasi akun. Klik aktivasi akunnya. Nah, setelah diaktifasi baru kita login. Loginnya dengan apa? Dengan yang tadi ya, yang ada di email tadi. Nah, coba lihat. Nah, ini ada nick, ada password. Terus masuk. Oke. Setelah itu akan muncul selamat datang di AHU Perseroan Perorangan ya. Nah, di sini ada menunya nih. Di toolbarnya ada daftar transaksi, ada pendirian, ada perubahan, pembubaran sampai dengan perbaikan. Nah, kita pilih yang pendirian. Nah, sebelum kita bisa masuk untuk mengajukan permohonan, kita di sini harus minta kode voucher dulu mengajukan. Klik di sini tuh. Di sini. Nah, di sini kita memesan nomor voucher ya untuk kita melakukan transaksi PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajak senilai 50.000. Nah, kita isi dulu nih nama pemohon, email pemohon, nomor HP, jumlah pembeliannya. Jumlah pembelian vouchernya kita pilih yang satu. Dan saya telah membaca memahami syarat dan ketentuannya di checklist ya. Paling lambat 7 hari sejak pemesanan pembayaran 50.000-nya. Terus kita klik simpan. Nah, ini keluar vouchernya ya. Kode vouchernya di sini keluar, ada kode vouchernya, ada nama pemohon lengkap, tanggal expirednya 18 Maret. Terus tagihannya 50.000, statusnya belum bayar. Nah, kita lakukan dulu pembayaran. PNBP ini bisa dibagikan melalui bank, melalui marketplace juga bisa kayak Tokopedia. Itu bisa. Kalau di sini saya coba pakai Dana ya. Setelah kita lakukan pembayaran, kita kembali lagi ke menu awal ya, ke beranda, lalu kita pilih yang Simpadu. Kita pilih yang Simpadu. Setelah pilih Simpadu, kita pilih lagi yang konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran kita isi. Di sini nama pemohon, email, nomor telepon, dengan kode banknya. Kalau udah sukses, kita akan kembali lagi ke menu pendaftaran tadi, ya. Kita masukkan nomor voucher di sini. Kita masuk lagi ke beranda utama lagi, kita pilih yang masukkan nomor vouchernya. Kita masuk lagi ke beranda utama lagi, kita pilih yang masukkan nomor vouchernya. Nah, di sini saya dulu UKM tuliskan nama perseroannya tanpa menuliskan PT di awal. Jadi jangan masukin nama tulisan PT ya. Jadi misalkan saat kita namakan Sarira Consulting. Ya, jangan PT Sarira Consulting tapi Sarira Consulting. Dulur Mandiri. Jadi kita tidak harus ada tulisan di depannya PT. Di sini harus menggunakan 3 suku kata ya, sadar UKM.
Setelah itu kita lanjut. Setelah kita, lanjut tadi, kita akan muncul seperti ini ya, pendaftaran perseroan perorangan. Nama perseroannya Sarira Group Indonesia, lalu checklist, saya telah membaca mengerti. Ya, jangan lupa di-checklist. 2 checklistan, yang kedua saya yakin dengan nama yang saya gunakan, setelah itu kita klik saya yakin dan lanjutkan. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah tadi kita lanjut, mendaftar mengusulkan, data perseroan ini sudah masuk, nama perseroannya itu. Kita tinggal ngisi emailnya. Kita masukkan email PT kita, karena kita sudah mendaftar PT ya, kita masukkan email PT, terus alamat perseroan. Nah, ini diisi ya semua dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ketika kita masuk kelurahan, semuanya akan otomatis muncul kode posnya. Modalnya jangan lebih dari 5 miliar. Di sini pilih KBLI-nya. Nah, pilihan KBLI ini kita tambahkan sebanyak mungkin yang sesuai kita akan lakukan. Jadi bisa lebih dari 1, 2, atau mungkin bisa 10. Karena nanti setelah KBLI ini kita pilih, nanti akan terhubung ketika kita membuat NIB. Oke, kalau sudah, kita lihat di bawahnya lagi. Ini sudah terisi semua ya, sudah otomatis terisi ke bawahnya. Tinggal tempat tanggal lahir yang kita harus isi lagi dan nomor handphone. Kita isi lagi ya alamat pemiliknya. Berikutnya ada pemilik manfaat. Pemilik manfaat ini dia bisa memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, dan yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud peraturan presiden kita baca nih. Kalau sudah mengerti kita klik saya mengerti, ya kan, nomor 13 tahun 2018. Nah, terus kita ke bawah lagi checklist. Nah, setelah kita checklist semua, lalu kita di sini juga ada persyaratan ya, checklist lagi persyaratan. Ketika kita udah checklist semua, terus kita klik submit. Nah, setelah di submit, nah kita juga turun lagi ke bawah untuk ngeklik yakin dan submit permohonan. Setelah kita klik yakin tadi, kita akan muncul submit permohonan berhasil. Batas waktu konfirmasi 7 hari dari tanggal transaksi. Segera cek surat pernyataan pendiri dan lakukan konfirmasi sebelum batas waktu habis atau permohonan akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Kita oke kan? Nah, kita klik di sini ada konfirmasi permintaan pendirian. Yang muncul seperti ini, kita turun ke bawah scroll. Nanti di sini ada, kita bisa lihat ya, preview pernyataan pendiriannya. Oke, kalau oke, close. Kita konfirmasi saya menyatakan surat pernyataan yang data yang telah sesuai. Saya yakin lakukan konfirmasi ya. Kita lihat scroll lagi ke bawah. Nah, sekarang kita bisa unduh pernyataan mandirinya. Jadi unduh. Setelah diunduh kita cetak sertifikat. Jadi ada 2 ya, sertifikatnya pendaftaran pendirian perseorangan. Satu lagi surat pernyataannya. Nah, ini di sini kita bisa melihat nomor AHU-nya ya. Tertera. Nanti di sini ada nomor AHU strip scan ya. Ini ya NPWP atas nama PT dikirim melalui email. Nanti cek kemungkinan sekitar 2 hari NPWP atas nama PT sudah dikirimkan. Untuk aktivasinya gimana Kang? Untuk EPIN. Nah, untuk EPIN tinggal menghubungi kantor pajak terdekat. Jangan lupa jika ada kesulitan tinggal ke Sarira Consulting. Kalau ingin membuat PT ada kesulitan bisa hubungi kami. Kita bisa bantu sampai memiliki sertifikat PT perseroan untuk perorangan. Baiklah, dulu KM dimanapun berada sudah kita ikuti tutorial tentang mengajukan permohonan PT. Nah, gimana? Nggak ada yang sulit kan? Cukup dengan kita di rumah bisa mengajukan PT. PT perorangan. Jadi cukup dengan bayar 50.000, terus juga kita dalam waktu 1 jam bisa usaha kita berbadan hukum PT. Itu saja, saya Dulu KM dimanapun berada, mudah-mudahan tutorial ini bisa berguna dan harapannya UMKM bisa naik kelas dengan kebijakan pemerintah ini, kemudahan membuat PT, cukup dengan 1 orang bisa membuat PT dengan modal yang terbatas dengan kemudahan pembuatannya yang waktu singkat. Kalau ada pertanyaan Kang, pakai handphone bisa atau tidak? Bisa. Karena Kang V kebetulan pakai laptop, pakai PC bisa, pakai handphone juga bisa. Jadi kemudahan ini tolong digunakan kepada seluruh UKM supaya kita bisa naik kelas, bisa ekspansi
ya, dari yang pertama tidak berbadan hukum sekarang sampai berbadan hukum. Itu saja. Terima kasih. Semoga infonya bermanfaat. Sukses selalu untuk usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Pak.